Selamat pagi, Pak Mahsus. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas individu, yaitu yang berjudul Implementation Risk Assessment of Contractor Safety Management System di Pertamina Patraniaga. Saya sendiri Hardika Adiaksa, dengan dosen pengampu Dr. Mahsus STMT untuk kuliah Project Management. Jadi, seperti apa implementasi risk assessment pada CSMS di Patraniaga akan kita presentasikan. Yang pertama adalah terkait dengan literatur review, di mana di sini kami sampaikan bahwa dalam industri perminyakan risk assessment itu sangat diperlukan secara mantap dan sistematis atau teratur gitu ya. Tujuannya adalah dalam penilaian risiko, yang pertama pastinya mengidentifikasi bahaya. Yang kedua adalah menentukan peringkat berbagai risiko dan pengendaliannya, merevisi penerapan pengendalian risiko, terus kemudian proses penilaian risiko menyediakan metode untuk menilai kemungkinan dampak terhadap kesehatan, keselamatan, maupun terhadap lingkungan dan aspek HSSE. Sehingga sangat penting untuk diketahui secara identifikasi bahaya, penilaian, serta pengendalian risiko, dan lain sebagainya. Terus kemudian literatur review-nya adalah terkait dengan analisis resiko, atau yaitu adalah proses untuk memahami sifat resiko dan menentukan tingkat resiko. Begitu skenario resiko ditentukan, maka kemungkinan dan tingkat severity atau keparahan terhadap skenario dapat dianalisis dan juga dapat dimitigasi. Yang kedua adalah terkait dengan HIRA ya. HIRA ini Hazard Identification dan Risk Assessment, di mana ini merupakan alat ya yang digunakan untuk penilaian risiko, yang digunakan untuk menilai bahaya mana yang menimbulkan risiko terbesar, mana yang sedang dan mana yang rendah, serta kemungkinan terjadi dan potensi dampaknya ya. Langkah untuk menentukan HIRA ini yang pertama adalah hazard identification, terus kemudian risk assessment, risk analysis, dan juga monitoring. Ini tabelnya secara risk matrix, di mana ada beberapa tingkatan. Yang pertama negligible, minor, moderate, major, hingga ekstrim. 5 ya. Terus kemudian dari sisi severity, likelihood-nya, yang pertama rare low, unlikely, possible, likely, hingga almost certain yang paling tinggi atau sering terjadi ya intensitasnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kontraktor safety management system itu diterapkan di berbagai unit bisnis di Pertamina ya, mulai dari hulu hingga hilir ya, mulai dari production crude impor, proses di kilang atau refining, fuel terminal, dan kemudian di aviation, dan juga di proses refueling, serta di beberapa kegiatan-kegiatan activity ya. Tapi kita saat ini ambil case tadi di industri hilir Pertamina, yaitu di Pertamina Patraniaga, di mana di sini ada di main fuel terminal, terus kemudian yang kedua di activity yang dilakukan di customer serta industri BBM ya, seperti gas station, agen kita APMS, terus kemudian SPBB, bunker, power plant, hingga industri yang lainnya. Jadi kalau kita lihat cara mengurangi risiko, manajemen strateginya seperti apa, yaitu yang pertama, untuk menurunkan tingkat risiko insiden atau kecelakaan perlu dilakukan improvement ya. Improvement ini meliputi beberapa aspek tentunya. Yang pertama ada plan ya, equipment atau fasilitas yang digunakan. Yang kedua ada proses and prosedur, seperti apa struktur proses dan sistem yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah people atau human-nya ya, termasuk yang melibatkan kontraktor sebagai pelaksana project. Di sini ada tingkat risiko kecelakaan dan juga ada waktu. Kalau dari plan sendiri, ini peralatan yang sesuai dengan spesifikasi seperti apa. Terus kemudian dari sisi proses dan prosedurnya, dari sisi aspek HSE, manajemen sistem atau CSMS-nya seperti apa gitu ya, termasuk prosedur cara kerja aman yang digunakan ketika melakukan pekerjaan di unit bisnis pemasaran Pertamina. Terus kemudian perubahan perilaku, yaitu terkait dengan program kepatuhan seperti CLSR, SWOT, MWT, Management Walkthrough, Patuh, ini program-program ASE Pertamina, ini sudah integrated apa belum gitu ya, dengan yang dilakukan dengan kontraktor. Ya, pengertian CSMS sendiri atau Contractor Safety Management System adalah sistem yang dilaksanakan
untuk memastikan bahwa bahaya atau resiko aspek HSE pada pekerjaan yang dikontrakkan atau yang dilakukan oleh pihak ketiga telah dikelola oleh para pihak Pertamina sesuai tugas dan tanggung jawabnya dan dilaksanakan pelaksanaan kontrak sehingga kontrak dapat efektif dan aman. Jadi CSMS itu adalah bagaimana kontraktor menjalankan safety management pada pekerjaan yang akan dilakukan. CSMS sendiri dibagi menjadi dua ya, secara fase ya. Yang pertama fase administrasi, di mana ini adalah fase awal sebelum dilakukan pekerjaan proyek. Yang kedua fase implementasi. Nah, fase awal ini kontraktor sudah harus mulai menyiapkan risk assessment terhadap pekerjaannya. Terus kemudian qualification assessment for CSMS-nya, vendor selection. Nah, terus kemudian untuk fase implementasi sendiri, yang pertama adalah pre-job assessment sebelum dilakukan pekerjaan, work in progress assessment, assessment yang dilakukan ketika pekerjaan dilakukan, dan final evaluation ketika pekerjaan itu sudah selesai dilakukan. Nah, di sini melibatkan Pertamina Vendor Database dan next kontrak book-nya seperti apa. Jadi ini sangat penting ya bagi pihak ketiga yang akan melakukan pekerjaan di Pertamina untuk pemenuhan ini. Tujuannya apa? CSMS sendiri yang pertama adalah panduan dalam penerapan manajemen HSE kontraktor. Yang kedua meningkatkan produktivitas tentunya buat brand juga dari sisi Pertamina, bahwa Pertamina mengutamakan zero accident dan safety. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi atau daya saing. Terus kemudian mencegah dan mengurangi resiko serta melakukan pengendalian resiko dan mencegah dan mengurangi dampak negatif serta meningkatkan kepedulian dan kesadaran. Nah, ini proses CSMS-nya yang dilakukan. Yang pertama adalah risk assessment. Pertamina memastikan setiap pekerjaan yang akan dikontrakkan atau ditenderkan telah diidentifikasi dan dievaluasi potensi-potensi bahayanya dan risikonya. Terus kemudian qualification assessment for CSMS. Memastikan kontraktor atau calon kontraktor memiliki kemampuan kualifikasi sistem HSE seperti yang sudah sesuai dengan persyaratan Pertamina. Yang ketiga adalah vendor selection, memastikan peserta telah memiliki rencana dan program kerja HSE plan yang disyaratkan berdasarkan dari risk assessment yang tadi Pertamina sudah sampaikan. Yang ketiga, keempat adalah pre-job assessment, yaitu assessment yang dilakukan memastikan HSE plan pelaksana proyek telah disiapkan dan disepakati dikomunikasikan sebelum pelaksanaan kontrak. Ini sebelum pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, work in progress, memastikan kontrak dilaksanakan secara konsisten, baik dari pengawasan internal kontraktor maupun dari Pertamina HSE. Kemudian melakukan final evaluation. Ini mengevaluasi pemenuhan terhadap penerapan HSE plan pada kontrak dan memberikan reward. Ini beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Pertamina pada 6 aspek ini. Kalau dari kontraktor seperti apa? Yang pertama adalah tentunya dari risk assessment menerima informasi ya, tingkat risiko pekerjaan, harus memenuhi standar CSMS, memenuhi persyaratan HSE plan, termasuk di dalamnya sesuai dengan term of reference dan rencana kerja strategiknya. Terus kemudian mempersiapkan implementasi HSE plan-nya, melaksanakan HSE plan-nya, dan menerima reward dan punishment sesuai dengan konsekuensi HSE plan, serta melakukan improvement dan feedback ya yang dilakukan. Nah, risk assessment sendiri pada tahapan awal CSMS harus dipenuhi. Yang pertama, meliputi penilaian risiko ya yang dilaksanakan pada saat melakukan perencanaan pekerjaan yang akan dikontrakkan atau dilaksanakan pihak ketiga, termasuk swakelola maupun pihak yang lain. Terus kemudian melakukan risk assessment pekerjaan yang merupakan perkalian antara hazard effect atau severity atau keparahan ya dengan likelihood atau probability kemungkinan kejadian gitu ya. Terus kemudian membuat risk assessment matrix yang penting. Yang ketiga adalah tingkat risiko aspek HSE pada pekerjaan mencakup bagaimana risiko tinggi, risiko menengah maupun risiko rendah dalam matriksnya. Nah, ini tahapannya ya, tahapan CSMS-nya, kewajiban tahapan CSMS. Kalau rendah ya harus memiliki kualifikasi CSMS, opsional ini tidak disyaratkan dan sebagainya. Ini kualifikasinya Pak. Jadi tahapan CSMS-nya yang pertama adalah penilaian risiko HSE, kualifikasi CSMS, pemilihan penyedia, terus kemudian pre-job hingga final evaluation. Ya, kalau tinggi resikonya, ini ada beberapa yang wajib dilakukan ya, wajib memiliki kualifikasi dan lain sebagainya.
Nah, cara melakukan risk assessment. Yang pertama adalah dilakukan analisis terhadap tingkat keparahan atau severity dan juga probability. Potensi bahaya dampak teridentifikasi setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan digunakan untuk menentukan tingkat keparahan. Jadi melakukan identifikasi terlebih dahulu. Kemudian dipetakan dalam bentuk matrix risk assessment pada penilaian matrix risk dan ditetapkan risk levelnya seperti apa. Ini contohnya ya, tabel perkalian matriksnya 5x5, di mana 5 probability dan 5 likelihood ya. Kalau dari sisi likelihood atau probability-nya ada 5, terus kemudian dari sisi levelnya juga ada 5, katastrofik, signifikan, moderate, minor, insignifikan dari yang tinggi ke rendah. Terus kemudian dari tingkat severity-nya seperti apa, manusianya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dampak hukumnya seperti apa, aset, dampak terhadap aset, dampak terhadap finansial, notifikasi publik dan sebagainya. Ini digolongkan tingkat keparahannya ya. Terus kemudian dilakukan penilaian ya. Dilakukan penilaian, kemungkinan kejadiannya dan lain sebagainya. Misalkan lebih dari 1 kali per years, terus kemudian 10 hingga 2 dan lain sebagainya ya. Habis itu dampak-dampak ini dianalisa menjadi digolongkan menjadi 3 level, high, medium, dan low gitu ya. Kalau misalkan dari sisi manusia contohnya ya, dari sisi people ya, manusia nih, tanpa cedera, cedera ringan, sedang, berat, fatality, fatality ganda. Dari sisi aset ya kerusakan, tanpa kerusakan, kerusakan kecil, sangat kecil, kecil, sedang, besar, hingga parah. Kemudian dari sisi brand tanpa dampak, dampak ringan, dampak sedang, dampak besar, dan juga hingga dampak yang luar biasa ya, yang menimbulkan potensi problem skala internasional ya. Nah, proses risk assessment sendiri dilakukan. Yang pertama, pekerjaan kontrak belum dinilai resikonya, ini tahapan awal ya. Terus kemudian melakukan review dan validasi ya, severity atau tingkat keparahan terhadap manusia, aset, dan lingkungan, pemetaan matriks seperti tadi, kalau resiko tinggi ya masuk ke dalam penggolongan daftar pekerjaan risiko tinggi, kalau tidak ya masuk risiko menengah ya penggolongan pekerjaan risiko menengah, hingga penggolongan pekerjaan risiko rendah. Terus kemudian fase CSMS seperti yang saya jelaskan di awal, mulai dari fase administrasi hingga fase implementasi. Nah, pre-job assessment selanjutnya ya. Setelah itu ada kontrak awarded, terus kemudian pra-mobilisasi. Ini tahapan pekerjaannya, mulai kick-off meeting, finalisasi HSE plan, HSE induction, training HSE, sertifikasi, dan sebagainya harus dipenuhi. Kalau misalkan sudah memenuhi kriteria checklistnya, dia lanjut ke kick-off meeting dan mobilisasi pekerjaan dan mulai pelaksanaan kontrak. Tapi kalau belum, dia akan kembali lagi harus memenuhi kepatuhan ini yang akan diawasi oleh petugas HSE Pertamina dalam pelaksanaan proyek. Misalkan secara mobilisasi dan juga peralatan serta pelaksanaan kontrak memenuhi kriteria checklist, baru pekerjaan bisa dilangsungkan. Jadi pemeriksaan pramobilisasi dilakukan kapan? Yang pertama dengan meng-kick-off meeting dan HSE plan, pelaksanaan HSE induction, serta pemeriksaan mobilisasi, ini lokal kick-off meeting di lingkup pekerjaan atau di lokal site pekerjaan, kemudian mobilisasi pekerja, peralatan, dan material pelaksanaan. Nah, kalau tadi pre-job assessment, sekarang di work in progress assessment. Nah, kalau di sini yaitu memastikan kontrak dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan HSE plan pada saat pekerjaan berlangsung. Pengawasan dan pengukuran terhadap pekerjaan HSE plan melalui working progress assessment. Nah, ini implementasi safety work practice-nya, penggunaan tool dan lain sebagainya, fit to work dan lain sebagainya. Ini beberapa parameter-parameter yang dilakukan pada audit pada saat pekerjaan dilakukan. Sehingga dipastikan mulai dari pre-job hingga working progress semuanya aman memenuhi standar SSI dan CSMS. Nah, ini evaluasi CSMS final ya. Nama perusahaan, jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, dan sebagainya, kriteria insidennya seperti apa, jumlah kasusnya seperti apa, punishment-nya seperti apa, dan sebagainya. Pencapaian penilaian selama pekerjaan berlangsung. Ini berpengaruh terhadap vendor performance system, Pak. Karena kalau ini rendah, dia nggak bisa ikut tender berikutnya dan diskualifikasi untuk beberapa paket berikutnya. Ya, ini referensi yang kita gunakan, mulai dari hasil investigasi dari assessment, serta beberapa jurnal.
Demikian dari saya, Hardika Diaksa. Terima kasih. Assalamualaikum.